Teori pengantar himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Himpunan adalah konsep dasar dalam matematika yang merujuk pada kumpulan objek atau elemen yang memiliki sifat tertentu dan dianggap sebagai satu kesatuan. 2. Cara menyatakan himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu 1. Menentukan anggotanya atau enumerasi. 2. Menuliskan sifat-sifat anggotanya. 3. Menuliskan dengan notasi. Yang ketiga, keanggotaan himpunan. Dalam himpunan dikenal simbol anggota dan bukan anggota. 4. Jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan kosong, yaitu himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. 2. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya terbatas sehingga bisa dihitung satu persatu. Yang ketiga, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas dan tidak bisa dihitung habis. 4. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. 5. Himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya juga menjadi anggota himpunan lain. 5. Operasi pada himpunan. 1. Gabungan. Gabungan semua anggota dari dua himpunan tanpa mengulang. 2. Irisan. Anggota yang sama pada dua himpunan. 3. Selisih. Anggota yang ada di A tetapi tidak di B. 4. Komplement. Anggota semesta yang tidak ada di anggota A. Materi kedua, aljabar himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau angka yang bisa kita tentukan dengan jelas. Misalnya, anggota A berisi 1, 2, dan 3, itu disebut anggota himpunan. Aljabar himpunan. Aljabar himpunan adalah cara kita mengolah atau membandingkan beberapa himpunan, misalnya mencari mana yang sama atau berbeda. Yang kedua, operasi himpunan. Gabungan, irisan, selisih, komplement. Ada beberapa operasi dalam himpunan. Gabungan berarti semua digabung, irisan berarti yang sama saja, selisih adalah yang berbeda, dan komplement adalah yang di luar himpunan. Contoh anggota A 1, 2, 3, B 3, 4, 5. Misalnya anggota A berisi 1, 2, 3 dan anggota B berisi 3, 4, 5. Jika digabung hasilnya semua angka. Jika irisan hanya angka 3 karena itu yang sama. Penerapan. 1. Statistik. 2. Komputer. 3. Bisnis. Aljabar himpunan digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam statistik untuk data, dalam komputer untuk database, dan dalam bisnis untuk mengetahui minat pelanggan. Kesimpulan, himpunan yaitu dasar matematika, ada operasi penting berguna dalam kehidupan. Himpunan adalah dasar matematika. Dengan aljabar himpunan kita bisa mengolah data dan konsep ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Materi ketiga, simbolisasi bahasa sehari-hari dalam notasi himpunan. Pengertian himpunan. A. Pengertian himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Objek dalam himpunan disebut anggota atau elemen himpunan. Contoh, kumpulan bilangan genap, kumpulan huruf vokal, kumpulan nama hari. Dalam matematika, himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf kapital seperti A, B, atau C. Notasi himpunan. Beberapa simbol penting dalam himpunan antara lain 1. Simbol dan arti, yaitu burung himpunan, anggota dari, bukan anggota dari, himpunan bagian, gabungan, irisan, himpunan kosong. Contoh, anggota A 1, 2, 3, 4. Anggota dari A artinya 2 anggota himpunan A. 5. Bukan anggota dari himpunan A. Simbolisasi bahasa sehari-hari dalam notasi himpunan. Bahasa sehari-hari dapat diterjemahkan ke dalam bentuk notasi himpunan agar lebih singkat dan jelas. 1. Contoh berdasarkan daftar anggota bahasa sehari-hari, yaitu kumpulan nama bulan yang memiliki 30 hari seperti April, Juni, September, dan November. 2. Contoh berdasarkan sifat anggota bahasa sehari-hari, yaitu bilangan asli kurang dari 10.
adalah himpunan semua X dengan X bilangan asli dan kurang dari 10. Simbolisasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa sehari-hari, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket. Buah yang berwarna merah. Dan contoh penerapan operasi himpunan misalkan anggota siswa yang suka matematika, anggota siswa yang suka IPA, gabungan himpunan A atau cub B artinya siswa yang suka matematika atau IPA. Irisan himpunan artinya siswa yang suka matematika dan IPA. 3 himpunan bagian atau subsite artinya semua anggota A merupakan anggota B. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, himpunan merupakan kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Dalam matematika, himpunan ditulis menggunakan notasi tertentu agar lebih mudah dipahami. Bahasa sehari-hari dapat disimpulkan ke dalam notasi himpunan menggunakan daftar anggota maupun sifat anggotanya. Pemahaman tentang simbolisasi himpunan membantu seseorang berpikir logis dan sistematis. Sarannya, pembelajaran mengenai himpunan sebaiknya disertai latihan soal dan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami penerapan notasi himpunan. Materi keempat, pengantar logika. Pengertian logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar, teratur, dan sistematis. Kata logika berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti pikiran atau perkataan. Dalam logika, seseorang diajarkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan alasan yang tepat. Dengan demikian, logika membantu manusia agar tidak mudah melakukan kesalahan berpikir. Contoh penalaran logis yaitu semua manusia akan mati. Budi adalah manusia, maka budi akan mati. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui aturan berpikir yang benar. 2 jenis-jenis logika, yaitu A. Logika formal. Logika formal mempelajari bentuk atau struktur penalaran tanpa memperhatikan isi pernyataannya. Contoh, jika hujan maka jalan basah, hujan turun jadi jalan basah. B. Logika informal. Logika informal mempelajari isi argumen digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya diskusi, debat, iklan, atau pendapat masyarakat. 3. Pernyataan dalam logika. Pernyataan atau proporsi adalah kalimat yang memiliki nilai benar atau salah. Contoh, 2 tambah 2 sama dengan 4, benar. Indonesia terletak di Eropa, itu salah. Sedangkan kalimat seperti pertanyaan atau perintah tidak termasuk pernyataan karena tidak dapat dinilai benar atau salah. A. Negasi. Negasi adalah ingkaran suatu pernyataan. Jika P hari hujan, maka negasi P hari tidak hujan. Jika pernyataan awal menyatakan sesuatu benar, maka negasi menyatakan kebalikannya. Negasi hanya membaliki nilai kebenaran suatu pernyataan. B. Konjungsi. Konjungsi menggunakan kata dan simbol. B. Ki. Konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Contoh, Budi rajin belajar, Budi mengerjakan tugas, maka Budi rajin belajar dan mengerjakan tugas. Penjelasan, konjungsi bernilai benar hanya jika kedua pernyataan benar. Contoh, jika Budi benar-benar rajin belajar dan mengerjakan tugas, pernyataan benar. Jika salah satu tidak benar, pernyataan menjadi salah. Misalnya, Budi rajin belajar tetapi tidak mengerjakan tugas, itu salah. C. Dijungsi. Dijungsi menggunakan kata atau. Dijungsi bernilai salah hanya jika kedua pernyataan salah. Contoh, Rina pergi ke pasar, Rina pergi ke sekolah, maka Rina pergi ke pasar atau ke sekolah. Penjelasan, dijungsi bernilai benar jika salah satu pernyataan benar. Contoh, jika Rina pergi ke pasar, itu benar. Jika Rina pergi ke sekolah, benar. Jika Rina pergi keduanya, tetapi tetap benar. Dijungsi hanya salah jika Rina tidak pergi ke pasar maupun ke sekolah. D. Implikasi. Implikasi berbentuk jika maka. Contoh, Andi belajar, Andi lulus ujian. Maka jika Andi belajar, maka Andi lulus ujian. Implikasi menunjukkan hubungan sebab akibat atau syarat. Artinya jika Andi belajar, maka hasil yang diharapkan adalah lulus. Implikasi hanya salah ketika benar tetapi salah. Contoh, Andi belajar tetapi tidak lulus. Implikasi salah. Sedangkan
debat dan diskusi dalam penelitian ilmiah. Penutup kesimpulan, logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar dan sistematis. Dengan mempelajari logika, seseorang dapat berpikir lebih kritis, rasional, dan mampu menarik kesimpulan dengan tepat. Logika memiliki berbagai jenis dan operasi dasar seperti negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Selain itu, logika juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pendidikan dan teknologi. Sarannya, pembelajaran logika sebaiknya diterapkan sejak dini agar kemampuan kritis dan sistematis dapat berkembang dengan baik.